Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang diagnosis gizi. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri Dimas Wahyu Imantoro. Selanjutnya ada Intan Kurnia Muharomah. Yang ketiga ada Khairul Nisa Azkia Rahmah. Yang keempat ada Laila Nur Komala. Yang kelima ada Mesifa Putri Anjani. Dan yang terakhir ada Rania Farid Basumbul. Diagnosis gizi adalah identifikasi masalah gizi dari data penilaian gizi yang menggambarkan kondisi gizi pasien saat ini, resiko, hingga potensi terjadinya masalah gizi, dan dapat ditindaklanjuti dengan diberikan intervensi gizi yang tepat. Diagnosis gizi adalah tahapan kedua dari NCP atau Nutrition Care Process. Penamaan problem gizi dilakukan oleh ahli gizi, lalu ahli gizi memberikan intervensi secara mandiri. Diagnosis gizi ditentukan dengan faktor penyebab yang jelas dan faktor yang mempengaruhi, dikuatkan oleh tanda atau signs, dan gejala atau symptoms. Diagnosis gizi berbeda dengan diagnosis medis. Diagnosis gizi yaitu dibuat dan menjadi kewenangan ahli gizi berdasarkan atas kriteria problem gizi tertentu, atau terdapat 4 problem utama, yaitu problem terkait asupan, problem terkait klinik, problem terkait perilaku atau lingkungan, dan problem lain-lain. Dapat berubah dengan cepat sesuai dengan kondisi pasien. Komponen statement diagnosis gizi. Komponen statement diagnosis gizi ada 3, yaitu PES statement. Yang pertama ada problem masalah nutrition diagnosis, yang kedua etiologi faktor-faktor nutrition intervention, yang ketiga sign symptom, yaitu tanda dan gejala pada monitoring dan evaluation. Penulisan diagnosis gizi. Ketiga komponen statement diagnosis gizi digabung dalam satu kalimat menjadi problem berkaitan dengan etiologi ditandai dengan sign atau simptom. Contohnya, peningkatan kebutuhan energi NI 1.1 berkaitan dengan aktivitas fisik yang berlebihan, yaitu olahraga ketahanan untuk persiapan kompetisi ditandai dengan penurunan berat badan yang tidak diinginkan, yaitu contohnya lebih dari sama dengan 10% dalam 6 bulan, mudah lelah, kurang prima serta asupan makan per hari 70% dari total kebutuhan untuk olahragawan. Selanjutnya ada pengelompokan diagnosis gizi. Yang pertama, domain intake, yaitu kelompok masalah gizi yang berhubungan dengan asupan gizi pasien. Yang kedua ada domain klinis atau NC, yaitu kelompok masalah gizi yang berhubungan dengan keadaan fisik klinis, kondisi medis, dan hasil pemeriksaan laboratorium pasien. Yang ketiga ada domain perilaku atau behavior, yaitu kondisi lingkungan seperti pengetahuan, perilaku, budaya, dan ketersediaan makanan yang berpengaruh terhadap asupan zat gizi. Terakhir, kesimpulan. Yang pertama, diagnosis gizi dibuat untuk mengidentifikasi permasalahan gizi dan diharapkan menjadi bahasa standar untuk ahli gizi. Yang kedua, diagnosis gizi berbeda dengan diagnosis medis. Yang ketiga, diagnosis gizi ditulis dalam format problem, etiologi, symptom atau disingkat dengan PES statement. Yang keempat, diagnosis gizi memiliki 4 domain problem. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.